Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eko Geri Abdullah Wahid, kelas Tekoba, NIM 21021050139. Jadi pada kesempatan video kali ini kita akan membahas tentang laporan video rangkaian transistor. Di bagian A adalah tujuan. Mahasiswa dapat mengetahui cara menentukan kaki transistor menggunakan ohmmeter. Mahasiswa dapat mengetahui karakteristik transistor bipolar. Ketiga, mahasiswa dapat merancang rangkaian sederhana menggunakan transistor. Keempat, mahasiswa dapat menganalisa rangkaian sederhana pada transistor bipolar. Nah, di bagian B, tugas pendahuluan. Yang pertama, fungsi komponen transistor pada suatu rangkaian. Kedua, jelaskan yang dimaksud dengan simbol PMP dan MPN pada transistor. Dan di bagian C, pengukuran transistor bipolar. Pengukuran transistor bergantung pada fakta bahwa transistor bipolar dapat dianggap terdiri dari dua buah dioda back-to-back dengan menggunakan pengukuran dioda antara basis dan kolektor, serta basis dan emitor transistor menggunakan multimeter analog. Maka kita dapat memastikan bahwa transistor tersebut dalam keadaan baik atau tidak sesuai kaidah pengukuran transistor. Di sini mengenai beberapa rangkaian atau komponen transistor di bawah gambar. Ada juga step by step instruksi pengukuran. Yang pertama, atur sektor multimeter ke kisaran ohm. Kisaran beberapa pun dapat dilakukan, tetapi kisaran ohm dengan 100 mungkin yang terbaik. Kedua, kaki basis transistor ke prob bertanda positif biasanya berwarna merah pada multimeter. Ketiga, hubungkan prob bertanda negatif biasanya berwarna hitam ke kolektor dan ukuran hambatannya. Kondisi pembaca dilakukan pada sirkuit terbuka. Harus dideteksikan untuk transistor PMP dengan prob bertanda positif masih berhubung ke basis. Ulangi pengukuran dengan terminal positif berhubung ke emitor. Kondisi pembacaan dilakukan di sirkuit terbuka. Nah, yang kelima, sekarang balikkan koneksi ke basis transistor. Kali ini, sambungkan prob negatif dalam kurung hitam dari penguji analog ke basis transistor. Keenam, hubungkan prob bertanda positif. Pertama, ke kolektor dan ukuran resistansinya. Kemudian bawa ke emitor. Dalam kedua kasus, meteran harus berhenti dalam kurun pada rangkaian terbuka transistor PMP. 7. Selanjutnya, perlu untuk menghubungkan prob negatif ke kolektor dan meter positif ke emitor. Periksa apakah meteran membaca sirkuit dalam kurun. Meteran harus membaca sirkuit terbuka untuk tipe MPN dan PMP. Sekarang, balikkan kondisi sehingga meteran negatif terhubung ke emitor pada meter positif ke kolektor. Jika transistor telah diukur sesuai instruksi di atas, maka transistor dalam keadaannya baik. Dan di sini beberapa ada mengenai transistor PMP dan MPN. Untuk transistor bipolar adalah transistor yang struktur dari prinsip kerjanya memalukan perpindahan muatan pembawaannya, yaitu elektron di kutub negatif untuk mengisi kekurangan elektron atau hole di kutub positif. Bipolar berasal dari kata bi yang artinya adalah dua dan kata polar yang artinya adalah kutub. Transistor bipolar juga sering disebut juga dengan singkatan BCT yang berkepanjangannya adalah bipolar junction transistor. Dan di sini jenis-jenis transistor bipolar. Transistor bipolar terdiri dari jenis yaitu transistor MPN dan transistor PMP. Terdapat 3 terminal transistor, diantaranya adalah terminal basis, kolektor, dan emitor. Di bagian transistor MPN adalah transistor bipolar yang menggunakan arus listrik kecil dan tegangan positif pada terminal untuk mengendalikan aliran arus dan tegangan yang lebih besar dari kolektor ke emitor.
Kemudian di bagian transistor PMP adalah transistor bipolar yang menggunakan arus listrik kecil dan tegangan negatif pada terminal basis untuk mengendalikan aliran arus dan tegangan yang lebih besar dari emitor ke. Nah, ada juga fungsi-fungsi transistor. Beberapa fungsi transistor dapat dilihat pada list berikut. 1. Sebagai penyelara. Kedua, sebagai penguatan tegangan daya. Ketiga, sebagai stabilitas tegangan. Keempat, sebagai mixer. Kelima, sebagai osilator. Dan keenam, sebagai switch dalam kurun, pemutus dan sirkuit. Bagian F adalah kegiatan praktikum. Alat dan bahan yang harus disediakan adalah 1. Software simulasi elektronik. Kedua, multimeter 2 buah. 3. DC power supply 2 buah. 4. Transistor BD 139 1 buah. Kelima, RC atau resistor 10K 0,5 watt 1 buah. Dan yang terakhir resistor RB 330 atau 1/4 watt 1 buah. Nah, langkah-langkah percobaan. Yang langkah pertama adalah 1. Rangkaian peralatan percobaan sesuai dengan gambar pada software simulasi elektronik. Nah, di sini dirangkaian pada gambar di atas. Jadi ini rangkaian transistor. Nah, kita sudah buat rangkaian pada simulasi Proteus. Yang kedua, berikan sumber tegangan DC yang mencakup BJT tegangan PCC, kemudian dilakukan pensetan nilai sesuai petunjuk struktur. Gunakanlah voltmeter DC untuk mengecek nilai tegangan tersebut. Kita harus ditanyakan adalah PCC, karena PCC kita harus menggunakan DC voltmeter untuk mengecek nilai tegangan tersebut. Sekarang yang ketiga, aktifkan tegangan catur PBB, kemudian naikkan perlahan-lahan sesuai dengan range tegangan yang diizinkan sesuai oleh struktur. Gunakan voltmeter DC untuk mengecek nilai tegangan tersebut. Nah, yang kita harus cek adalah PCC, karena kita akan menggunakan DC voltmeter dimulai dari PBB. Oke, misalkan ya. Pada tabel tersebut nih, di PBB ini kita mulai dari 0 sampai 5 volt saja ya. Jadi kita harus simulasikan dulu. PBB kita mulai dari 0 volt. Maka hasilnya adalah 0 volt. Nah, sekarang yang keempat, amatilah besarnya arus IC dan IB pada ammeter saat tegangan catur PBB dinaikkan. Nah, di sini tegangan catur dinaikkan, kita kan sudah dapat IB sama IC yang kita sudah mengukur tadi. Di sini IB tadi 0 ampere ya. 0 ampere juga, karena ini tegangan catur PBB yang kita dinaikkan mulai dari 0 volt saja ya. Sekarang kita ubah dulu tegangannya menjadi 0,2 volt. Jalankan lagi. Dan hasilnya PCC adalah 0,1 volt. Sedangkan IC dan IB tidak ada hasilnya ya. Jadi kita harus menggunakan miliampere ya. Oke, misalkan kita pakai miliampere karena tidak satuan ampernya. Nah, kemudian kita jalankan. Nah, dan hasilnya 0,2 adalah 0 volt juga. Tapi kita harus ganti dulu terlebih dahulu, karena ini tidak dibuat penaruh dua-duanya. Kita lanjut lagi, kita ganti tegangan catur PBB
0,4 volt. Kemudian kita jalankan. Nah, di sini hasil PCC masih tetap 0,1, kemudian IB dan C tidak berpengaruh. Sekarang kita ubah lagi 6 volt, ya misalkan. Nah, maka hasil dari IB yang kita dapat adalah 0,25 mA, sedangkan IC tidak berpengaruh sama sekali. Jadi kita lanjut lagi saja. Kita ubah lagi 0,8, kita jalankan, dan hasil dari IB adalah 0,77, sedangkan PCC masih sama 0,01 volt, sedangkan IC tidak berpengaruh juga ya. Kemudian kita ubah lagi 1 volt, dan hasilnya adalah IB, dan IB ini hasilnya adalah 1,33 mA. Kemudian IC tidak berpengaruh pada nilai arus, sedangkan PCC masih sama 0,1 volt. Dan kita ubah lagi 2 volt, lalu kita jalankan lagi, dan hasil dari IB adalah 4,27 mA, sedangkan IC tidak berpengaruh rangkaian resistor, dan juga PCC masih sama, hasilnya adalah 0,01 volt. Kemudian kita ubah lagi, kita jalankan, dan hasil dari IB adalah 0,26 mA, dan IC tidak berpengaruh juga, dan juga PCC sama 0,01 volt. Kemudian kita ubah lagi menjadi 4 volt, dan hasilnya adalah IB sama dengan 10,3 mA. Kemudian IC tidak berpengaruh juga, dan juga PCC hasilnya adalah 0,01 volt. Nah, sekarang yang terakhir adalah 5 volt ya, dan hasilnya adalah 3,3 mA, sedangkan IC tidak berpengaruh juga, dan PCC hasilnya adalah sama, yaitu adalah 0,01 volt. Nah, saya sudah buat tabel seperti ini, dan ditanyakan oleh IC, IB, dan juga IC. Sekarang bagaimana cara menentukan PBE sama PCE? Nah, kita kembalikan ke simulasi Proteusnya. Nah, di sini langkah keempat, besaran arus IC dan ID pada meter saat tegangan 1 dBb. Kita sudah dapat pada tabel saya sudah buatkan tadi, IB dan IC. Sekarang langkah kelima, lakukan pengukuran besar tegangan pada terminal kolektor dan emitter, tegangan pada terminal basis emitter, dan tegangan pada beban R mulai saat PWW sampai 0 volt sampai tegangan 1 PWW dinaikkan. Nah, di sini saya sudah merangkai pada gambar di atas. Di sini yang kita harus perhatikan adalah basis, kolektor di atas, sama emitter. Nah, yang kita harus dipakai voltmeter di sini B ini kita hubungkan ke prob positif, karena di sini resistor ini adalah MPN ya. Jadi kita mulai dari basis, kita hubungkan dari prob positif ya. Sedangkan E kita hubungkan ke prob negatif, dan kemudian CE kita hubungkan, kan ini kan negatif semua ya, jadi kita harus mengukur secara sama. Dan kita mulai dari
PBB ini adalah 0 volt ya, sampai tegangannya akan ditingkatkan. Sekarang kita jalankan. Nah, ini sama ya, 00 volt saja, karena karena ini belum ada tegangan ini. Sekarang kita lanjut, kita naik menjadi 2 volt, dan hasilnya adalah 0,20 volt. Kemudian PCE hasilnya adalah 0,1 volt. Kita ketik saja. Di sini PBE hasilnya 0 saja ya, tegangan 0 volt. Kemudian 0,2 volt hasilnya adalah 0,20 volt atau 0,2 volt saja. PCE hasilnya adalah 0,01 volt. Nah, kemudian kita naikkan lagi tegangan menjadi 0,4 volt, dan hasilnya adalah 0,40. Kemudian PCE hasilnya 0,01 volt. Nah, sekarang kita tulis lagi 0,4 volt, kemudian PCE hasilnya 0,01 volt. Nah, sekarang kita naikkan lagi tegangan menjadi 0,8, lalu kita jalankan, dan hasilnya adalah BE ini sama dengan 0,55 volt, dan juga CE hasilnya adalah 0,01 volt. Jadi kita ketik saja 0,5 saja misalkan. Kemudian CE masih sama 0,01 volt. Selanjutnya untuk 0,8 volt kita naikkan lagi tegangan lagi. Nah, ini hasil dari 0,6 volt. Hasil dari BE ini adalah 0,52. Tadi salah ya, ini seharusnya 0,52, lalu juga 0,8 tadi hasilnya 0,55. Sekarang kita naikkan lagi menjadi 1 volt ya, kemudian kita jalankan, dan hasilnya adalah 0,5 di BE, sedangkan CE hasilnya adalah 0,1 volt, 0,56 volt. Kemudian CE oke. Nah, sekarang kita ubah lagi 2 volt, kemudian kita jalankan, dan hasil dari 2 volt ini adalah 0,59 volt, sedangkan CE hasilnya adalah masih sama 0,1 volt. 0,59 di bagian BE, sedangkan PCE hasilnya sama 0,01 volt. Nah, sekarang kita ubah lagi, kita jalankan, dan hasilnya adalah 0,6 volt, dan CE masih sama 0,6. Kemudian 0,1 juga masih sama di bagian CE. Kemudian 4 volt, kemudian kita jalankan, dan hasilnya adalah 0,61 volt, dan juga CE masih sama
juga yang terakhir 5 volt. Kita jalankan, maka hasil tegangan PWP sampai 5 volt adalah 0,62, sedangkan CE ini masih sama dan hasilnya adalah 0,01 volt, 0,62 ya. Oh iya, dan CE 0. Nah, catat data hasil pengukuran sudah lakukan data tabel. Nah, ini hasil data tabel yang kita sudah buatkan pada rangkaian transistor. Kemudian di langkah 7, ulangi langkah-langkah dari misalnya angka 2 sampai ke 6 untuk masing-masing data tegangan catu PBB. Ke-8, gambar grafik karakteristik P masukkan P atau I masukkan dan keluaran BJT dengan menggunakan data tabel 1. Nah, ini tabel P sama I. Nah, kita mulai dari PBB, dan untuk PCT ini masih bergerak ya, atau misalnya kita sudah dapat PCT ini hasilnya 0,1 semua sampai terakhir volt. Sedangkan IB dan IC ini kalau IC itu tidak bergerak ya atau tak terhingga, maka di sini IB cuma hanya 6 volt, 0,6 volt sampai terakhir 5 volt. Karena kalau ampere nggak bisa ya, makanya kita ubah menjadi miliampere ya. Terus buatlah kesimpulan analisa yang sudah lakukan. Nah, menurut saya itu untuk di hasil PCE yang kita sudah mengukur pada voltmeter, kita mulai misalkan 0 ya, jadi hasilnya 00 semua. Kemudian selanjutnya kita naikkan tegangan PWP adalah 0,2 dan hasilnya 0,2 sampai yang kelima hasil dari PWA adalah 0,62. Nah, untuk PCE ini yang ditanyakan yang pada tegangan PBB adalah 0 volt sampai tegangan yang dinaikkan sampai 5 volt, maka hasil PCC adalah 0,01 semua. Karena di sini mulainya dari 0,2 saja 5 volt, berarti sudah tetap pada PCE atau kolektor dan emitter pada tegangan ini. Nah, langkah di bagian E. Nah, bagian G ini pertanyaan penyimbangan. Nah, yang pertama, simulasikan dengan salah satu program simulasi Multisim, AWB, Proteus, dan lain-lain pada rangkaian ini. Di sini ada dua yang kita harus merangkai pada rangkaian transistor. Yang kedua, jika pada gambar di atas ketahui B atau basis 100 ohm, yang karena ini kan transistor dipolar ya, harus minimal 100 ohm ya, kayak misalkan. Kemudian RB sama dengan 39 k ohm, kemudian RC sama dengan 1 k ohm, tegangan catu PCC sama dengan 15 volt, dan PWB sama dengan 2,5 volt. Bukan besar IE. Nah, di sini yang kita harus tanyakan adalah IE. Nah, di sini IE ya, IE pada bagian emitter yang kita harus ditanyakan, hitunglah besar arus. Sekarang kita hapus dulu ya. Kita pakai baterai saja atau sel. Ini sama ya seperti baterai.
Kemudian kita PCC tadi adalah 15 volt ya. Kemudian PWP 2,5. Kemudian RB 36K ya. Oh 39 K ohm. Kemudian RC 1K. Sekarang yang ditanyakan adalah IE. Dan bagian emitter terus mengalir berada di bawah. Nah, kita harus mengukur pakai DC ammeter. Kita hapus saja dulu. Nah, sekarang kita pakai DC. Ya. Nah, ini nah, yang ditanyakan adalah IE. Nah, berapakah hasil nilai arus besar pada rangkaian ini? Kita jalan. Oh, ternyata ini ampernya masih 0 ya. Berarti kita ganti menjadi miliampere. Terus kita jalankan lagi. Nah, kita sudah dapat dari IE, maka hasilnya adalah 2,29 miliampere. Sekarang yang ketiga, jika pada gambar di atas ketahui B sama dengan 30 atau sekitar dari 30 ohm ya di bagian basis, RB 10K ohm dan RC tegangan 1 PCC 18 volt. Tentukan besar IB minimum dan tegangan PWP yang diperlukan untuk mengaktifkan BCT. Nah, sekarang kita harus ditentukan adalah besarnya IB. Dari IB ya. IB yang satuannya adalah ampere. Kalau nggak bisa ampere, kita coba ganti miliampere. Terus kemudian dan tegangan PWP yang diperlukan untuk mengaktifkan BCT. Jadi kita harus mencari PWP-nya ya. Sini. PWP. Kita pakai DC voltmeter. RC 1K, kemudian RB 10K ohm, kemudian PCC 18 volt. Nah, yang terakhir ini yang ditanyakan IB. DC ammeter kita pakai. Nah, berapakah besarnya arus minimum dan tegangan maksudnya, nah berapakah hasil minimum besarnya IB minimum dan tegangan PWP yang diperlukan untuk mengaktifkan BCT.
Yang kita harus perhatikan adalah basisnya. Karena basis ini sekitaran 30 saja ya. Sekarang kita jalankan. Oh, kita ubah dulu miliampere ya. Nggak berubah juga. Atau kita pakai dulu nih 0,5 volt ya, yang kayak tadi pada nomor 2. Kemudian kita jalankan. Nah, hasil dari IB minimum dan tegangan PWW yang diperlukan untuk mengaktifkan BCT, IB sama dengan 0,19 mA. Atau kita ubah lagi nih, karena di, di nomor 2 PCC 15 volt dan PWW 0,5 volt. Jadi kita harus ganti 3,5 volt misalkan ya, 3,5 atau 4 volt ya, 4 volt. Kita jalankan lagi. Nah, di sini hasil dari minimum tegangan PWB yang diperlukan. Kita mau diperlukan ini PWB, kayak misalnya kita pakai 4 volt ya. Dan hasil dari IB ini adalah 0,34. Jadi, besarnya IB minimum tegangan IB PWB yang diperlukan untuk mengaktifkan BCT adalah IB sama dengan 0,34 mA. Nah, demikianlah untuk simulasi pada rangkaian transistor. Saya untuk mengundurkan diri pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.